Mona, bangun Mona. Kenan yang terus mencoba menyadarkan Mona di dalam mobil. Namun Mona tak kunjung sadarkan diri. Kenan pun seketika memutuskan untuk memberi napas buatan untuk Mona. Kenan sudah mendekatkan wajahnya ke arah wajah Mona dengan mulut yang siap untuk memberi nafas buatan. Saat Kenan semakin mendekat, tiba-tiba, plak, satu tamparan sudah mendarat ke arah pipi kanan Kenan. "Kamu mau ngapain? Enak aja mau cium-cium," ucap Mona dengan sangat kesal. Kenan yang mendapat tamparan dari Mona seketika meringis kesakitan. "Siapa juga yang mau cium kamu? Aku itu mau memberimu nafas buatan karena kamu gak bangun-bangun." "Sama aja kali. Ini namanya mau mencium." "Iya, habisnya kamu gak bangun-bangun. Masa iya aku bawa ke rumah sakit cuma karena ditunjuk aja?" ucap Kenan di sebelah Mona. Mencari kesempatan dalam kesempitan, gerutu Mona lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. "Mona," panggil Kenan dan seketika Mona pun kembali menoleh. "Cup." Kenan yang seketika mengecup bibir mungil milik Mona dalam 1 detik. Mona yang mendapat kecupan dari Kenan seketika syok. Kedua matanya membulat menatap ke arah Kenan. Bagaimana bisa Kenan mengecupnya? Mona benar-benar tidak menyangka Kenan akan melakukan itu. Kenan yang melihat ekspresi wajah Mona seketika tersenyum, lalu melajukan mobilnya untuk meninggalkan kafe. Di dalam mobil, Mona yang merasa salting hanya diam, menatap ke arah luar jendela. Bahkan ia membuka kaca mobil agar mendapat oksigen. Saat mendapat kecupan dari Kenan, Mona merasa oksigen di dalam mobil menjadi terbatas. "Kamu kenapa? Biasanya cerewet. Kok ini diam aja?" tanya Kenan yang masih sibuk mengemudikan mobilnya. "Gak apa-apa," jawab Mona tanpa menoleh ke arah Kenan. Jujur saja ini menjadi yang pertama kalinya Mona mendapatkan kecupan di bibir. Mobil pun akhirnya sudah sampai di sebuah hotel elit, tempat di mana Kenan akan bertemu dengan rekan kerjanya. Kenan lebih dulu turun dari mobil dengan disusul Mona yang sudah turun dari mobil. "Ayo masuk," ajak Kenan. Mereka berdua pun sudah masuk ke dalam hotel. Hari ini Mona sengaja ingin menghabiskan waktunya untuk menemani Kenan yang sedang membahas proyek barunya bersama rekan bisnisnya. Mona terus menatap ke arah Kenan yang dulu cukup jauh darinya. Ia melihat Kenan sedang meeting berpenting dengan suatu perusahaan besar di kota tersebut, sedangkan dirinya sedang duduk di dekat kolam sambil menikmati minuman dan makanan ringan. Mona tidak merasa keberatan saat menemani Kenan meeting atau bermain bola, dan sebaliknya, karena menurut mereka itu sebuah waktu yang penting bagi mereka bisa bermain bersama di sela-sela kesibukan kerja. Walaupun mereka tidak mempunyai hubungan, namun mereka terus pergi bersama layaknya orang pacaran. Setelah menunggu Kenan hampir 1 jam, Mona begitu merasa ngantuk. Mungkin itu efek dia yang kurang tidur karena lembur kerja. Mona yang tidak mau membuat Kenan malu pun memutuskan untuk pergi dan menyewa sebuah kamar. Karena Mona dengar meeting itu masih berlangsung cukup lama, sekitar 2 jaman. Tidak mungkin jika Mona menunggu di sana. Mona juga tidak mau menunggu di mobil. Tidur di mobil membuat badannya sakit. Akhirnya Mona sudah memesan 1 kamar VIP untuk beristirahat. Bahkan Mona juga sudah mengirim pesan kepada Kenan kalau dia sedang istirahat di kamar 02 yang jaraknya tidak jauh dari tempat meeting Kenan bersama rekan bisnisnya. Kenan yang melihat pesan dari Mona juga sudah melihatnya. Mona yang melihat kamar itu begitu luas dan bagus merasa bahagia. Hanya cuma tidur 2 jam ia harus menyewa kamar seharga puluhan juta. "Bagus banget kamarnya," ucap Mona lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur begitu saja. Mata yang sudah begitu mengantuk ditambah tempat yang begitu sangat nyaman, Mona pun tidak tersadar sudah tertidur pulas. Tidak terasa waktu sudah malam. Kenan baru saja selesai meeting. Selesai meeting ia segera menemui Mona yang sedang berada di kamar 02. Kamar yang sudah ia pesan untuk Mona. Setibanya di kamar,
Kenan melihat Mona tertidur begitu sangat pulas di atas ranjang. Bahkan Kenan bisa melihat bahwa Mona begitu sangat cantik, tertidur dengan memeluk sebuah guling. Kenan yang melihat Mona seketika naik ke atas ranjang. Kenan merasa begitu tertarik dengan tubuh Mona. Mungkin karena ia terlalu lama memendam rasa dengan Mona, hingga tidak lagi bisa menahan selera batinnya. Kenan pun seketika mendekatkan wajahnya ke arah wajah Mona dan mencoba mengecupnya. Mona yang mendapat kecupan dari Kenan seketika membuka matanya. Saat Mona sudah membuka mata, ia melihat bahwa Kenan sudah berada di ETS-nya. Mona yang melihat Kenan seketika terkejut. "Kenan," ucap Mona. Kenan sudah tidak lagi mengindahkan ucapan Mona. Ia lepas begitu saja kemeja yang dikenakan Mona, begitu memperlihatkan benda empuk yang tidak terlalu besar namun sangat menggoda. "Kenan, lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan?" Mona yang mencoba untuk memberontak namun cengkraman Kenan begitu kuat. "Aku mencintaimu, Mona." Kenan langsung melepaskan semua. Dilanjutkan dalam hati ya. Mona tidak menyangka bahwa Kenan akan berbuat hal seperti itu. "Maafkan aku. Kamu harus menjadi milikku," ucap Kenan. "Lepaskan aku, Kenan. Aku mohon." Mona yang terus memohon. Namun Kenan tidak lagi mengindahkan ucapan Mona. Kenan sudah mengukung tubuh Mona dan siap melakukan penyatuan. Di percobaan pertama, Kenan merasa kesusahan karena Mona yang masih tersegel. "Ah, sakit, Kenan," teriak Mona yang merasa kesakitan. "Tinggal sedikit lagi, Mona," teriak Kenan yang terus berusaha berjuang. "Sakit," Mona yang terus bersuara manja. Kenan pun mencoba berjuang kedua kalinya dengan sangat hati-hati. Akhirnya penyatuan pun berhasil. Walaupun Mona terus bersuara manja karena kesakitan, Kenan yang berhasil berjuang melakukan penyatuan pun sedikit menggerakkan pinggulnya. "Ah, Kenan," yang sesekali mengerang, ini menjadi pertama kalinya Mona punya pengalaman hal tersebut. Mahkota yang selama ini telah dijaganya kini telah jatuh di hadapan Kenan. Mona terus saja menangis karena Kenan berhasil berjuang. Ia tidak menyangka bahwa Kenan akan bersikap seperti ini kepadanya. Kenan semakin mempercepat ritmenya. Kala ia merasa ada yang mau keluar dari pipanya. "Ah, Mona, ah." Dan akhirnya Kenan pun sudah mencapai perjuangan terakhirnya. Semua lava ia tumpahkan begitu saja ke dalam sana. Ini juga menjadi yang pertama untuk Kenan. Sebelumnya, Kenan tidak pernah berpengalaman dan hanya Mona yang ia kagumi. Setelah selesai melakukan penyatuan, Kenan pun langsung dekat di samping Mona. Mona kecewa dan melihat ke arah lain sambil menarik selimut putih. Mona terus saja menangis dengan perlakuan Kenan kepadanya. Kenan yang sedang istirahat di sebelah Mona seketika mendekatkan tubuhnya. "Mona, maafkan aku," ucap Kenan, namun tidak ada jawaban dari Mona. Mona tetap saja menangis. Laki-laki yang dari kecil selalu menjaganya kini telah melukai hatinya. Air mata terus mengalir membasahi pipinya, hingga Mona pun memejamkan matanya karena lelah. Dan tidak terasa ia pun sudah tertidur dengan pulas sambil memeluk guling di sampingnya. Pagi pun telah tiba. Mona baru saja terbangun dari tidurnya kala cahaya matahari menyorot ke arah matanya dari sebalik korden hotel. Mona yang sudah membuka matanya seketika teringat dengan kejadian semalam. Mona pun menatap ke arah sebelahnya. Kenan masih terlelap tidur. Mona yang melihat Kenan masih tidur memutuskan untuk segera pergi dari hotel tersebut. Namun saat Mona baru saja melangkah beberapa langkah, ia merasa tidak nyaman berjalan. "Ah," teriak Mona secara pelan kala merasakan sakit pada kakinya. Mona seketika menatap ke arah spray berwarna putih. Di sana terdapat warna lipstik merah. Yang jelas itu adalah lipstiknya, yang berarti bahwa dia sudah kehilangan lipstik.
Kenapa dia tega melakukan ini kepadaku? Ucap Mona pelan dengan mata menatap ke arah Kenan yang masih tidur. Mona terus melangkah pelan lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Mona kembali keluar dari dalam kamar mandi dan segera meraih tas dan juga ponselnya yang ada di atas meja. Mona ingin segera pergi dari tempat tersebut. Saat Mona meraih ponselnya, tiba-tiba remote AC terjatuh ke lantai hingga membuat Kenan terbangun dari tidurnya. Mona, kamu sudah bangun? Tanya Kenan sambil menggosok kedua matanya agar melihat jelas ke arah Mona. Mona yang melihat Kenan sudah bangun seketika langsung berjalan pergi begitu saja. Ia sudah tidak mau melihat Kenan. Namun saat baru saja Mona membuka pintu, Kenan lebih dulu menarik tangannya. Mona, tunggu dulu. Kenan yang sudah turun dari ranjang lalu menarik tangan Mona begitu saja. Lepasin. Plak. Mona yang seketika menampar wajah Kenan begitu saja. Kenan yang mendapat satu tamparan dari Mona bisa melihat bahwa Mona begitu marah dan kecewa. Kenapa kamu tega kepada aku, Ken? Kenapa? Aku kira kamu laki-laki yang baik. Ternyata kamu sama aja dengan Satria, teriak Mona. Aku minta maaf, Mona. Aku tahu aku salah. Maaf, tadi malam aku khilaf dan tidak bisa mengontrol diriku. Maafkan aku. Kamu kira dengan maaf kamu bisa membalikan harga diriku selama ini? Tidak, maafmu tidak merubah apapun, teriak Mona lagi. Aku kecewa denganmu, Ken. Aku sangat kecewa. Mona yang kembali menitikkan air mata. Padahal matanya sudah begitu sembab karena menangis tadi malam. Maafkan aku, Mona. Aku akan menanggung semua kesalahanku. Aku berjanji akan menikahimu. Aku akan bertanggung jawab atas apa yang sudah aku lakukan kepadamu. Mudah sekali kamu bicara. Mudah sekali kamu mengucapkan kata menikah. Ternyata laki-laki yang aku kira menyembuh lukaku, ternyata malah semakin memperparah lukaku. Aku benar-benar minta maaf, Mona. Aku juga menyesal melakukan ini. Maafkan aku. Kenan yang terus memohon kepada Mona. Kalau aku bisa memilih, tidak melihat kamu atau melihat kamu lagi setelah 20 tahun, aku akan lebih memilih tidak pernah lagi melihat kamu. Kedatanganmu hanya menambah luka dan menambah trauma untukku. Mona yang membuka pintu untuk keluar dari dalam kamar, namun Kenan lagi-lagi menghalanginya. Dengan sekuat tenaga, Mona mendorong tubuh Kenan lalu berjalan pergi begitu saja dari hotel. Mona, Mona, teriak Kenan. Namun Mona sudah tidak lagi mengindahkannya. Kenan yang melihat Mona pergi dan marah seketika mengusap wajahnya. Kau benar-benar bodoh, Kenan, teriak Kenan. Justru kamu seperti ini kamu bisa kehilangan wanita yang kamu sayangi dari kecil. Kamu memang bodoh. Kenan yang terus menyalahkan dirinya sendiri atas perbuatannya. Mona yang sudah keluar dari hotel seketika berlari sambil menangis. Siapa lagi yang akan dia percaya? Mana ada laki-laki yang akan dia percaya untuk bercanda di sampingnya? Hati yang dan mentalnya hancur secara bersamaan. Setelah luka sempat sembuh, sempat tertutup, ternyata timbul luka lain yang semakin parah di dalam hatinya serta mentalnya. Ia terluka dengan seseorang yang dia kira baik dan tanggung jawab. Mona masih tidak menyangka Kenan akan melakukan itu. Bagaimana bisa laki-laki yang sedari kecil menolongnya, menjaganya, dan selalu membuatnya tersenyum, seketika merenggut harga dirinya dengan cara yang tidak hormat. Sedih, kecewa, terluka, menangis, semua menjadi satu di dalam hatinya. Hatinya begitu porak-poranda, hancur berkeping-keping, sakit. Bahkan lebih sakit saat dia mengetahui Satria berselingkuh dengan mamanya. Tidak ada lagi laki-laki lain yang percaya selain sang ayah cinta pertamanya. Papa, Mona benci keadaan ini, teriak Mona sambil berlari di jalan dan air hujan yang terus menerpa tubuhnya.
Pagi ini cahaya matahari yang tadinya cerah seketika berubah menjadi hujan yang cukup lebat. Kenan yang terus berlari baru saja tiba di depan hotel. Ia seketika memberhentikan langkahnya kala melihat Mona sudah pergi menjauh diiringi hujan yang cukup lebat. Dia benar-benar merasa bersalah atas semua yang ia lakukan kepada Mona. Aku berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatanku, Mona. Aku berjanji akan menikahimu, ucap Kenan. Kenan yang melihat Mona sudah tidak terlihat seketika memutuskan untuk mengejarnya. Kenan berlari dengan rintikan hujan yang terus menerpa tubuhnya. Ia benar-benar takut kehilangan Mona. Kenan takut kehilangan Mona untuk kedua kalinya. Setelah berlari cukup kencang, akhirnya Kenan melihat Mona dari sebalik rintik hujan. Ia tidak begitu jelas melihat wajah Mona, namun ia begitu yakin bahwa yang sedang berlari di depannya adalah Mona. Mona, maafkan aku, teriak Kenan dengan rintik hujan terus menghantam wajahnya. Mona yang mendengar suara Kenan seketika memberhentikan langkahnya dan menoleh ke arah belakang. Ia melihat Kenan yang berdiri cukup jauh darinya, namun kekecewaan sudah menguasai hatinya. Mona benar-benar sangat kecewa. Ia tidak lagi mengindahkan ucapan-ucapan Kenan. Ia kembali berlari sejauh mungkin untuk menghindari Kenan yang terus mengejarnya.